Saya mulai cari di Google saat itu, siapa sih, orang yang paling kaya gitu. Saya menemukan ternyata Warren Buffett, dan hanya dengan investasi saham. Berikut ini adalah 5 saham rekomendasi gue untuk pemula di tahun 2021. Yang pertama, karena Indonesia adalah emerging market, jadi kita harus punya saham banking. Kenapa? Ini 3 saham favorit aku yang aku beli dan aku nggak akan pernah jual. Halo sahabat ekonomi, sudah tahu belum nih apa itu investasi? Di sini teman-teman semuanya udah mulai ikut investasi belum? Apa udah tahu apa itu investasi tapi masih malas untuk berinvestasi? Atau kalian malah belum pernah dengar yang namanya investasi? Hayo, kalian tim yang mana nih? Oke, masuk ke topik yang pertama. Nah, apa sih investasi itu? Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu lembaga dengan harapan pemodal akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Zaman sekarang emang investasi itu masih worth it ya untuk dilakukan. Nah, dari hasil riset tentang tren investasi, dapat diketahui bahwa umur 18-24 tahun menyumbang kesadaran investasi paling tinggi daripada kategori umur yang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa banyak anak remaja dan dewasa sudah mulai tertarik untuk melakukan investasi. Gimana? Masih nggak mau untuk ikut investasi? Tapi kan dengan kita menabung uang kita di bank, juga lama-lama akan terkumpul menjadi banyak. Kenapa harus ikut investasi kalau gitu? Menabung secara konvensional itu tetap diperlukan. Namun jika hanya dengan menabung, uang kita tidak akan bertumbuh melebihi inflasi serta kenaikan harga barang dan jasa. Maka dari itu, jika kita melakukan investasi, akan memberikan keuntungan lebih besar jika dibandingkan dengan kita menabung. Selain itu, ada banyak manfaat yang akan kita dapat dengan melakukan investasi, seperti pertama, menjauhi kemungkinan inflasi, kedua, penghasilan bertambah, ketiga, nilai uang bertambah, keempat, mempersiapkan kebutuhan masa depan, kelima, merdeka secara finansial, dan yang keenam, pensiun lebih siap. Gimana, udah jelas kan tentang apa itu investasi? Kalau gitu, kita langsung masuk ke poin yang kedua yuk. Poin kedua yaitu investasi pasar modal. Pasti sahabat ekonomi sudah familiar kan dengan investasi pasar modal? Sebelumnya teman-teman semua pernah kan berbelanja di toko? Nah, saat teman-teman berbelanja akan terjadi transaksi jual beli. Hal tersebut tidak jauh beda dengan pasar modal. Di pasar modal juga terjadi yang namanya transaksi jual beli. Namun yang dijual adalah surat berharga dan yang diperdagangkan berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, obligasi, serta reksadana. Dalam pasar modal juga terdapat dua jenis investasi. Yang pertama investasi secara konvensional seperti saham, obligasi, reksadana, dan sebagainya. Sedangkan ada juga investasi syariah seperti saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dan sebagainya. Pasar modal sendiri memiliki banyak manfaat, seperti sumber pembiayaan jangka panjang perusahaan, tempat penyebaran kepemilikan perusahaan, tempat investasi bagi investor, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sebagai pelaku investor, dan masih banyak lagi. Jadi, dengan adanya pasar modal akan lebih mempermudah kita jika mau melakukan investasi. Nah, kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya yuk, yaitu jenis-jenis instrumen investasi. Jenis-jenis instrumen investasi itu ada banyak macamnya, seperti reksadana, emas, deposito, saham, peer-to-peer lending, dan masih banyak lagi. Apalagi tuh kak? Emang kalau mau investasi harus tahu gitu ya reksadana, emas, deposito, dan teman-temannya.
Dengan mengetahui apa saja instrumen investasi, akan mempermudah kita dalam menentukan mana investasi yang cocok dengan yang kita inginkan. Kita mulai investasi dengan reksadana yuk. Jadi, reksadana merupakan sebuah wadah bagi investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Jika kita investasi melalui reksadana, kita akan mendapatkan keuntungan seperti adanya dana yang cukup besar untuk diversifikasi investasi sehingga memperkecil resiko keuangan dan mudahnya kita sebagai investor dalam melakukan investasi. Selanjutnya, kita bisa melakukan investasi dengan emas. Jika kalian berpikir logam mulia, yap, jawabannya benar sekali. Emas banyak dipilih karena memiliki tingkat resiko yang rendah, mudah dicairkan, bebas pajak, melindungi tingkat kekayaan, dan memiliki tingkat resiko yang kecil. Selain reksadana dan emas, kita bisa melakukan investasi berupa deposito nih. Deposito sendiri merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Resikonya yang lebih rendah membuat deposito kerap dipilih investor pemula. Instrumen investasi selanjutnya yaitu saham. Saham sebenarnya merupakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Saat kita membeli saham, pada dasarnya kita membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan. Jika dibandingkan dengan instrumen lainnya, saham memiliki resiko yang paling tinggi. Kemudian yang terakhir ada peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending adalah layanan pinjam-meminjam uang dengan mata uang rupiah secara langsung antara pembeli pinjaman dan penerima pinjaman berbasis teknologi informasi. Kelebihannya yaitu return yang lebih tinggi daripada rata-rata inflasi, tenor yang pendek, dan proses investasi yang jauh lebih cepat dan mudah. Nah, itu tadi penjelasan dari beberapa jenis instrumen investasi yang ada. Pastinya sahabat ekonomi udah yakin kan mau berinvestasi dengan jenis apa? Kasih saran dong kak, apa yang harus kita ketahui dan lakukan sebelum kita terjun di dunia investasi? Nah, beberapa tips ini dapat teman-teman lakukan jika mau terjun di dunia investasi. Yang pertama, pahami dan kenali produk investasi yang akan dituju. Kedua, sisihkan uang untuk berinvestasi dengan wajar. Ketiga, jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Keempat, curigai produk investasi yang menjanjikan bunga tinggi namun tanpa disertai dengan resiko. Kelima, pastikan legalitas perusahaan yang mengeluarkan produk. Apakah izinnya dikeluarkan oleh OJK atau otoritas yang lainnya? Dan yang keenam, pastikan dan cek kebenaran dan keabsahan produk investasi yang sedang ditawarkan. Gimana nih sahabat ekonomi? Jadi lebih paham kan tentang investasi dan tipsnya? Pastinya sebagai mahasiswa kita harus tahu dan paham mengenai investasi. Karena investasi yang benar dapat membawa kita ke masa depan yang lebih baik dengan keuangan yang juga lebih tertata. Untuk itu, sahabat ekonomi jangan lupa mulai investasi sedini mungkin ya. Sampai jumpa teman-teman, salam ekonomi.